Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Felis di hari Minggu ceria ini. Wah, adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, tetap sehat ya, dan tetap semangat. Nah, karena hari ini Kak Felis tidak hanya sendirian. Kak Felis mau panggil temannya Kak Felis ya. Masih inget Rocky? Wah, Kroki. Doa disapa-sapa dulu dong adik-adiknya. Halo adik-adik. Wah, gitu Kroki. Nah, Kroki, kita nggak sendirian hari ini lah. Oh ya? Kita punya teman. Siapa ya teman kita? Daki. Bukan. Oh, Ber. Iya, benar banget. Halo. Halo, Ber. Halo semua. Wah, ternyata Kak Felis punya dua teman hari ini. Adik-adik, memang ya saat-saat ini pandemi masih berlangsung. Tapi tahu nggak Rocky dan Ber, sekalipun pandemi sedang berlangsung, tapi kasih setia Tuhan dan penyertaannya selalu ada buat kita. Nah, seperti apa kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu lebih besar dari bentuk ini. Gambar apa ini? Hati-hati. Iya. Nah, saatnya juga hari ini kita mau bilang sama Tuhan kalau kita juga sayang loh sama Tuhan. Siap. Raki sama Ber sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang dong. Wah, Sayang. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama. Aku cinta Yesus. Kita tunjuk sama-sama. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita coba ya bahasa Inggrisnya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberikan kesehatan. Sebentar lagi kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tolong Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Kenapa Ber? Kok hari ini kamu sedih gitu? Mukanya Rocky tulir-tulir gitu. Ber, kamu kenapa? Kamu gak sadar apa? Tadi waktu nyanyi, kamu tuh dorong-dorong aku. Aku tuh jadi sebel tau. Ups. Masa sih Kak Felis? Ayo Rocky, coba diingat-ingat. Apakah Rocky tadi dorong-dorong Ber? Mungkin iya, karena terlalu semangat. Oh, kalau gitu Rocky
temennya jadi sedih nih. Sekarang Rocky harus minta maaf ya. Oke. Ber, Rocky minta maaf ya. Ber. Tuh, Rocky-nya minta maaf sama Ber. Dimaafkan ya. Boleh. Aku maafin. Tapi lain kali kalau nyanyinya jangan terlalu semangat. Aku kan jadi pegel-pegel ini kena kamu. Iya. Wah, karena Rocky terlalu semangat. Wah, sampai Ber juga ikutan kena deh. Tapi maksudnya sama-sama mau memuji Tuhan kan, Ber dan Rocky? Iya. Iya. Wah, ternyata Ber punya hati yang mau mengampuni ya. Sama seperti Tuhan kita yang mau mengampuni loh Ber ya. Wah, kita tahu nggak kalau Tuhan kita itu Allah yang sangat baik. Dia menyayangi kita, tapi juga dia juga mengampuni loh. Buat teman-teman, buat adik-adik yang terkadang melakukan kesalahan seperti Rocky contohnya. Nah, saat ini kita mau nyanyi sama-sama ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke adik-adik, saatnya kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap hati kami. Ajar kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, wah bagaimana kabarnya? Kakak berharap semuanya baik-baik ya. Semuanya masih semangat dan sukacita. Sekolah, ibadah, membantu papa dan mama di rumah, bekerja sama dengan kakak dan adik di rumah. Wah semuanya pasti senang. Nah adik-adik, hari ini kakak mau tanya kepada kalian semua. Siapa yang pernah punya pengalaman berbuat salah mungkin kepada papa, mama, adik, kakak atau anggota keluarga yang lain atau kepada teman juga. Ya, kalian berbuat salah lalu berani minta maaf. Ayo, siapa yang punya pengalaman seperti itu? Iya, punya ya. Lalu adik-adik berani minta maaf, itu good sekali ya. Bagus sekali. Wah, adik-adik anak-anak yang hebat. Nah, kalau kita minta maaf lalu dimaafkan oleh atau diampuni oleh papa, mama atau anggota keluarga kita atau teman. Wah, kita pasti senang ya.
Iya, senang sekali ketika kita minta maaf, lalu kita dimaafkan, lalu kita diampuni. Hati kita senang, hati kita jadi lega ya. Nah, adik-adik, tapi beda kalau kita kemudian minta maaf, sudah minta ampun gitu ya. Lalu kemudian kita nggak dimaafkan mungkin oleh teman kita ya. Teman kita bilang, enggak, aku nggak mau memaafkan kamu, aku nggak suka sama kamu, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Wah, kita pasti masih sedih ya, hati kita belum lega, hati kita tidak senang ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ikuti pengalaman teman kita ya. Pengalaman bagaimana teman kita pernah berbuat salah lalu berani minta maaf. Yuk kita ikuti kisahnya. Halo teman-teman, namaku Gilbert. Waktu itu aku pernah berbuat salah kepada mamaku. Waktu itu aku melakukan kesalahan, yaitu tidak mau menjaga adik. Aku tidak tenang. Lalu ini yang aku lakukan. Ma, aku minta maaf karena aku tidak mau menjaga adik. Bikin mama sedih. Wah, iya, mama maafkan. Lain kali bantu mama jaga adik ya. Tuhan pasti senang. Aku senang karena mama mengampuniku. Aku juga percaya bahwa Tuhan pasti mengampuniku. Aku mau berusaha tidak mengulangi lagi kejadian ini. Terima kasih teman-teman. Aku nggak mau main. Aku sedih karena melakukan yang tidak baik kepada Gaby dan Gaby sekarang tidak mau bermain bersama aku lagi. Gaby minta maaf ya karena sudah mengganggumu. Kamu maafkan aku. Senang karena Gaby memaafkan aku. Aku berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Yeay, ikut senang ya lihat pengalaman teman-teman. Jadi anak Tuhan yang baik, berani minta maaf. Dan adik-adik yang paling penting juga dimaafkan. Setelah itu hatinya gembira, bersama-sama lagi bermain, bersama-sama lagi dengan mama, papa di rumah, berani minta maaf dan dimaafkan. Hatinya jadi senang kembali ya, bersama-sama di rumah. Nah, sekarang bagaimana pengalaman Yunus? Adik-adik, yuk kita ikuti. Kita akan belajar bersama-sama hari ini dari Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Yuk kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Kita perhatikan baik-baik, adik-adik bisa mengikutinya di layar. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar.
keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yunus itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, coba sekarang kita ikuti bersama-sama perjalanan Yunus. Nah, adik-adik, kalian tahu kan setelah saat Yunus tidak bersedia diutus Tuhan ke kota Niniwe, dia lari kemana? Ya, betul sekali, ke Tarsis adik-adik. Nah, apakah Yunus bisa sampai ke Tarsis? Tidak ya, Yunus tidak bisa sampai ke Tarsis. Ya, di tengah laut itu, ketika Yunus berada di tengah laut, dia diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam perut ikan. Wah, itulah cara Tuhan untuk mengingatkan Yunus adik-adik. Siapa yang tahu Yunus di dalam perut ikan itu selama berapa hari? Iya adik-adik, selama 3 hari ya. Iya betul sekali, selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan itu. Wah, bagaimana rasanya ya? Wah, Yunus pernah merasakannya dan dia menceritakan bagaimana rasanya di dalam perut ikan itu selama 3 hari di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca adik-adik. Yunus mengatakan hidupnya seperti di dalam dunia orang mati. Gelap adik-adik, kosong, dan Yunus tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira adik-adik, Yunus takut enggak ya? Iya, bisa jadi adik-adik, bisa jadi Yunus takut adik-adik. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak bisa keluar dari dalam perut ikan itu. Nah sekarang kita lihat apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Kita ikuti. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Wah, di dalam perut ikan itu selama 3 hari Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Adik-adik, ada 3 yang menjadi isi doa Yunus ketika itu ya. Yang pertama adik-adik, Yunus meminta tolong kepada Tuhan. Ya, Yunus berseru kepada Tuhan. Dia berseru, dia bersyukur dan juga berseru kepada Tuhan bahwa dirinya masih hidup walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa. Yunus hanya bisa meminta tolong kepada Tuhan. Dan sesungguhnya Yunus mengerti bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu untuk dirinya saat itu. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Sebab itu adik-adik, di dalam perut ikan itu Yunus berseru. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Itu isi doa Yunus yang pertama. Sekarang isi doa Yunus yang kedua adik-adik ya. Yunus menyadari kasih Tuhan. Nah, di dalam perut ikan itu Yunus sadar bahwa kasih Tuhan bisa dimiliki oleh siapapun. Kasih Tuhan tidak hanya untuk dirinya sebagai orang Israel, tetapi juga untuk orang lain. Khususnya Yunus sadar bahwa kasih Tuhan juga untuk bangsa lain, orang-orang yang ada di Niniwe ya.
Walaupun menurut Yunus adik-adik, bangsa Niniwe itu tidak pantas menerima kasih Tuhan. Karena apa? Kota Niniwe itu ibu kota Asyur, ya. Nah, Asyur itu pernah menjajah Israel. Nah, bagi Yunus pantaslah orang-orang Niniwe, dan Yunus berharap orang-orang di Niniwe dihukum oleh Tuhan, tidak menerima kasih Tuhan. Tetapi justru Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di Niniwe. Nah, adik-adik, di dalam perut ikan itu, di dalam doanya itu, Yunus sadar bahwa kasih Tuhan itu bagi semua orang. Kasih Tuhan itu juga bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Yunus sadar dan dia minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga adik-adik, isi doa Yunus yang ketiga. Yunus bersedia melakukan tugas dari Tuhan. Wah, dalam doanya Yunus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni dan memberi kesempatan kepada dia untuk hidup. Tapi bukan hanya itu, di dalam doanya itu Yunus juga berkata kepada Tuhan, dia bersedia pergi ke Niniwe jika Tuhan masih izinkan dia untuk menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di Niniwe. Ya, supaya orang-orang yang ada di Niniwe itu bisa selamat dan mengenal kasih Tuhan. Wah, Yunus kemudian dia di dalam doanya berkata, Tuhan, aku mau jika engkau masih izinkan aku menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, aku bersedia taat perintahmu. Nah, adik-adik, itu adalah 3 isi doa Yunus saat berada 3 hari di dalam perut ikan. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Kita lihat baik-baik. Wow, Tuhan menolong. Ikan itu memuntahkan Yunus keluar adik-adik. Ya, Nabi Yunus sekarang berada di daratan. Wah, Nabi Yunus senang sekali karena Tuhan mengampuni dan Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk hidup. Ya, Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk kembali menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Sekarang Nabi Yunus bersiap pergi ke Niniwe. Nah, adik-adik, setiap kita pernah melakukan kesalahan ya. Hari ini kita belajar dari Nabi Yunus. Yuk, yang pertama, berani meminta maaf kepada siapapun. Jika kita memang salah, nggak apa-apa, minta maaf saja kepada papa, mama, adik, kakak, atau terlebih kepada Tuhan. Nah, tidak harus nunggu diingatkan, tidak harus nunggu ketahuan, tidak harus nunggu sesuatu yang buruk terjadi lalu baru kita buru-buru datang minta maaf ya. Tuhan ingin kita mau dan berani minta maaf kepada siapapun di sekitar kita ya. Jika kita berbuat salah, Tuhan pasti mengampuni adik-adik. Orang-orang di sekitar kita juga pasti senang dan mau mengampuni. Ya, coba sekarang tanya kepada papa, mama, atau kakak, adik di sekitarmu. Ya, ketika kamu mau minta maaf, pasti orang-orang di sekitar kita mau memberi maaf. Ya, yuk biasakan mau dan berani meminta maaf jika kita berbuat salah. Yang kedua adik-adik, berani memberi maaf. Nah,
Tuhan nih ya. Kita senang kan kalau Tuhan juga mengampuni kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Juga orang-orang di sekitar kita, kita juga pasti senang kalau papa, mama atau orang-orang di sekitar kita mengampuni dan memaafkan kita. Lega rasanya, hati kita senang kembali. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau ada orang-orang di sekitar kita, teman atau siapapun yang meminta maaf kepada kita, nah kalian juga harus mau memberi maaf, memberi ampun kepada siapapun di sekitar kita ya. Supaya adik-adik setelah kita diampuni, lalu kemudian kita mengampuni, ada satu lagi yang sungguh-sungguh harus kita lakukan. Apa adik-adik? Bertekad melakukan yang baik. Nah, seperti Yunus tadi adik-adik bertekad melakukan yang baik. Sehingga adik-adik semua menjadi senang bersama-sama ya. Semua menjadi gembira bersama-sama. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari Nabi Yunus. Tuhan, terima kasih dari Nabi Yunus kami boleh belajar bahwa Tuhan sungguh mengampuni kami ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kami senang karena menjadi anak-anak yang diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah kami setiap saat ketika kami berbuat salah, kami berani minta maaf, berani minta ampun, baik itu kepada papa, mama, kepada saudara, atau orang-orang di sekitar kami, kepada teman, dan juga terlebih kepada Tuhan. Dan Tuhan tolonglah kami juga supaya kami pun berani memberi maaf, berani memberi ampun kepada siapapun yang datang meminta maaf kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Marni tetap pesan kepada kalian semua masih tetap harus jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan adik-adik, kalau keluar masih harus pakai masker ya. Lalu makan makanan yang sehat, adik-adik tidur yang cukup. Lalu apalagi? Oke, cuci tangan juga ya. Olahraga jangan lupa ya. Nah, adik-adik juga setiap saat ajak papa dan mama untuk berdoa, baca firman Tuhan, karena Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Tuhan ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, tapi juga jangan lupa adik-adik ya, rajin belajar, kerjakan PR-nya dengan baik ya. Oke, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bekal yang Engkau berikan. Berkati persembahan ini agar menolong orang-orang yang membutuhkan. Amin.
Kak Felis. Iya, Rocky. Rocky itu mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman yang ulang tahun di bulan September ini. Ah, iya bener banget tuh Rocky Bear. Yuk kita mau ucapin. Selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Rocky. Aduh, itu teman-temannya sudah seneng banget diucapin. Oh, nggak perlu maju-maju gitu ya? Iya. Oke. Sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini bersama dengan Rocky, Bear, dan Kak Felis. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya ya. Dan tetap semangat adik-adik. Nah, yuk kita berdoa sama-sama ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari Minggu ini kami boleh belajar mengampuni. Mari Tuhan pimpin setiap kami untuk kami boleh mempunyai hati seperti hati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu karena begitu kasih-Mu Tuhan pada setiap kami. Kiranya berkat penyertaan-Mu boleh menyertai setiap kami Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami di minggu berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.